Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi secara resmi menaikkan status Gunung Ruang menjadi level 4 atau awas. Hal ini dilakukan setelah Gunung Ruang menunjukkan adanya aktivitas vulkanik yang terus meningkat. Kepala BNPB mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan meninjau bencana longsor yang terjadi pada ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi atau BOCIMI. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil ungkap peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi. Polri berhasil amankan 7 orang pelaku yang memanfaatkan salah satu maskapai penerbangan. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali untuk Anda. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tamara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mendampingi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meninjau bencana longsor yang terjadi pada ruas tol Bogor Ciawi Sukabumi atau BOCIMI. Rombongan berangkat dengan menggunakan helikopter BNPB model Bell 412 yang take off dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Selanjutnya rombongan tiba di titik lokasi peninjauan pertama di ruas tol BOCIMI. Lokasi longsor yang terjadi pada ruas tol Parung Kuda arah Sukabumi tersebut berada tepat di kilometer 64 hingga 600A seksi Cigombong Cibadak, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi. Dalam peninjauan ini, Menko PMK Muhadjir Effendi didampingi oleh Kepala BNPB Suharyanto dan Wakil Bupati Sukabumi, Iyos Somantri, beserta jajaran Forkopimda Wilayah Kabupaten Sukabumi. Menko PMK pada kesempatan ini menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan para pemudik yang terganggu perjalanannya akibat tol BOCIMI Seksi 3 tidak bisa maksimal digunakan pada saat momen mudik dan Idul Fitri akibat longsor tersebut. Menko PMK juga memastikan bahwa proses perbaikan terhadap ruas tol yang longsor tersebut dapat segera pulih kembali dalam kurun waktu 4 bulan ke depan, sehingga masyarakat bisa kembali menggunakan fasilitas ini. Menko PMK juga memberikan apresiasi kepada Kementerian PUPR, Waskita Karya, pemerintah Kabupaten Sukabumi, serta TNI dan Polri yang bergerak cepat dalam pencegahan dan pemulihan sehingga masih terdapat 1 jalur Sukabumi-Jakarta yang tetap masih bisa digunakan para pemudik. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri berhasil ungkap peredaran narkoba jenis sabu dan ekstasi. Dari hasil pengungkapan ini, Polri berhasil amankan 7 orang pelaku yang memanfaatkan salah satu maskapai penerbangan. Pengungkapan kasus peredaran narkoba ini dipimpin langsung Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri, Kombes Pol Ari Ardian di Gedung Bareskrim Polri pada Kamis 19 April 2024. Pengungkapan ini dihadiri oleh Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, beserta segenap pejabat Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri. Kasus ini bermula pada tanggal 22 Maret 2024. Pada saat itu, Ditipit Narkoba Bareskrim Polri menerima laporan bahwa adanya kurir antar provinsi yang beberapa kali mengirim narkotika dari Medan berjenis ekstasi menuju Jakarta lewat salah satu maskapai penerbangan.
Dari hasil penyelidikan yang dilakukan, Ditipit Narkoba berhasil menangkap pelaku berinisial MRP di Terminal 2D Soekarno-Hatta. Saya fokus untuk menjawab terkait dengan berapa kali para tersangka ini melakukan kegiatan. Ya. Jadi untuk saudara MR sendiri, yang kurir yang bersangkutan mengaku sudah 2 kali. Tetapi untuk operator yang tadi mantan anggota petugas APSEK tadi, mengaku sudah 6 kali. Ya, bisa jadi artinya dia 6 kali dengan kurir yang berbeda. Nah, terus dari karyawan Lion sendiri mengaku sudah 6 kali melakukan pengiriman atau memasukkan barang untuk diserahkan kepada kurir. Tapi tentunya ini masih kita lakukan pendalaman. Ya, kita terus berkoordinasi baik dengan pihak maskapai maupun dengan pihak pengelola bandara. Adapun beberapa barang bukti yang berhasil diamankan, 7 tas ransel yang digunakan untuk membawa narkoba, 2 rompi maskapai penerbangan, sabu-sabu dan ekstasi sebanyak 1.841 butir. Dari Jakarta, Gilang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri mengamankan 5 orang tersangka tindak pidana narkotika jenis sabu seberat 19 kg dari Malaysia menuju ke Indonesia. Wadir Tipit Narkoba Bareskrim Polri Kombes Pol Ari Ardian Rishadi menjelaskan bahwa 5 orang tersangka, 2 orang bertindak sebagai kurir, 2 orang sebagai penerima barang, dan 1 orang sebagai pengendali. Para tersangka merupakan jaringan internasional narkoba di Laut Aceh Timur yang nantinya sabu sebanyak 19 kg akan dibawa keluar daerah untuk diedarkan ke beberapa daerah. Dan upah pengiriman sabu per kilo sebesar 10 juta rupiah. Dengan kerja keras dan upaya yang optimal, akhirnya kita bisa menangkap 4 orang tersangka, di mana 2 orang adalah yang mengambil barang dari jaringan di Malaysia, selanjutnya masuk ke dalam perairan Indonesia, kurang lebih 7 mil dari batas pantai dari Kabupaten Idiraya, Aceh. Ya. Selanjutnya ditangkap juga 2 orang tersangka yang akan mengambil sabu dari kilometer 7 dari 7 mil laut batas perairan Aceh tersebut. Sehingga ada 4 orang kurir yang kita tangkap, serta ditambah kita lakukan pengembangan, kita berhasil menangkap 1 orang pengendali yang berada di dalam. Polri berhasil mengamankan 7 orang terduga teroris di Sulawesi Tengah yang berasal dari jaringan Jemaah Islamiyah atau JI, yang mana sampai sekarang masih dilakukan proses penyelidikan serta penyidikan. Hal ini disampaikan oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko pada saat konferensi pers pengungkapan narkoba oleh Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri. Perlu kami sampaikan, dalam proses penegakan hukum ini atau penindakan, tentu langkah-langkah Polri masih melakukan kegiatan. Secara umum, tentu menjaga kondusivitas wilayah seluruh Indonesia. Ya, telah diamankan, saya belum bisa menyebutkan satu persatu, namun sudah ada 7 orang yang diamankan itu di daerah Sulawesi Tengah dengan jaringannya dari jaringan JI. Sementara nanti secara progres perkembangannya akan disampaikan lebih lanjut. Ya. Setelah 2 minggu beroperasi sejak tanggal 4 hingga 16 April, operasi Ketupat Kartens 2024 telah resmi berakhir. Hasil pelaksanaan operasi Ketupat Kartens Polda Papua secara berjalan lancar dan kondusif. Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo mengungkapkan apresiasi kepada masyarakat Papua yang ikut mendukung kelancaran selama operasi Ketupat Kartens 2024.
Dari data yang dihimpun selama pelaksanaan operasi Ketupat Kartens 2024, Polda Papua dan jajaran memberikan sebanyak 4.791 teguran di tahun 2023. Dan di tahun 2024 terjadi peningkatan sebanyak 5.192 teguran atau naik 8%. Dari pelanggaran tersebut, personil memberikan tindakan tilang dan juga memberikan teguran agar pengguna jalan lebih memahami kesalahan dan aturan berkendara yang baik. Sementara itu terkait kecelakaan lalu lintas di tahun 2024 terjadi sebanyak 94 kasus dan di tahun 2023 sebanyak 65 kasus atau naik 45%. Terdapat korban jiwa sebanyak 8 korban jiwa di tahun 2023 dan di tahun 2024 sebanyak 11 korban jiwa sehingga terjadi kenaikan 3 korban jiwa. Polres Jepara kembali menorehkan prestasi. Kali ini 2 penghargaan berhasil disabet Polres Jepara dari Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN Kudus. Piagam penghargaan ini diserahkan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kudus Muhammad Agus Lukman Hakim dan diterima langsung Kapolres Jepara AKBP Wahyu Nugroho Setiawan yang diwakili oleh Wakapolres Jepara Kompol Indrajaya Syahputra di Hotel Gripta Kudus. Kedua penghargaan berhasil diraih Polres Jepara dengan predikat terbaik pertama sebagai satuan kerja berkinerja terbaik dengan nilai IKPAS sempurna dalam kinerja pelaksanaan anggaran triwulan 1 2024 kategori Satker dengan pagu lebih dari 20 miliar rupiah dan sebagai satuan kerja terbaik pertama dalam kinerja transaksi kartu kredit pemerintah kategori Satker dengan pagu belanja 52 dan 53 di atas 20 miliar rupiah. Kepala KPPN Kudus menyampaikan apresiasi atas raihan yang dicapai oleh Polres Jepara. Sementara Wakapolres Jepara Kompol Indrajaya Syahputra menegaskan hal ini merupakan hasil dari kerja keras seluruh anggota yang secara konsisten membuat pelaporan keuangan yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan dari segi penyerapan maupun penggunaannya. Pihaknya juga mengingatkan kembali bahwa anggaran yang disediakan oleh negara merupakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan dan digunakan sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat luas. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.